Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Senin 22 Januari 2024, kali ini bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial lainnya di TVRI Sumatera Barat. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Jalan lintas Sumatera rusak mengancam keselamatan pengendara. 20 unit bus Trans Padang Koridor 2 dan 3 sampai Februari 2024. Kita ke informasi pertama, saudara. Pengendara dan masyarakat mengeluhkan jalan lintas Sumatera kilometer 3 di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung mengalami rusak parah. Akibat kerusakan tersebut, kecelakaan sering terjadi dan warga berharap pemerintah melalui pihak terkait segera memperbaiki jalan nasional tersebut. Pengendara dan masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak parah di kilometer 3 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Jalan yang rusak ini merupakan jalan nasional lintas Sumatera menuju Jambi maupun Pulau Jawa. Menurut Rahman selaku pengendara dan warga setempat mengatakan, jalan rusak sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka karena kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Terdapat 3 titik jalan yang rusak parah, diantaranya di depan kantor Kejari Darmasraya, kilometer 3 dan kilometer 7 perbatasan antara Kabupaten Darmasraya dan Sijunjung. Kami jalannya segera dibagusin, Mas. Masalahnya terlalu banyak korban di sini, Mas. Rata-rata 2 kali sehari ada korban. Ini jalannya lintas apa nih, Pak? Jalan lintas Sumatera, kilometer 3, Sungai Kambut. Ya. Ini beberapa titik nih, Pak, kira-kiranya? Yang rusak parah ada 3 titik. Di depan kantor kejaksaan 1, ini 1. Terus di ini 1, kilometer 6 1. Pengendara berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk memperbaiki jalan yang rusak ini agar mobilisasi kendaraan lancar dan tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Dari Darmasraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasca bencana alam terjadi 26 Desember tahun 2023 kemarin, sebanyak 3 jorong di Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan masih terisolir. Ketiga jorong tersebut yaitu Jorong Sopan, Rotan Getah, dan Patamuan. Hingga saat ini warga masih kesulitan untuk mendapatkan makanan. Akibat bencana alam yang terjadi sejak Desember kemarin, 3 jorong di Mapat Tunggul Selatan masih terisolir. Bahkan penanggulangan selama masa tanggap darurat mulai tanggal 8 sampai 21 Januari masih belum menjangkau ketiga jorong tersebut. Data Camat Mapat Tunggul Selatan, hingga saat ini akses ke lokasi masih belum bisa dilalui kendaraan. Masih banyak akses jalan yang putus akibat longsor dan masih belum ada penanggulangan sama sekali. Camat Mapat Tunggul Selatan Abu Bakar Tarmizi mengatakan, dari ketiga jorong yang terisolir tersebut, 2 diantaranya masih belum dapat dijangkau sama sekali, yaitu Jorong Sopan dan Rotan Getah. Sementara untuk Jorong Patamuan sudah bisa dijangkau melalui akses sungai dan jalur darat masih putus total. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat di ketiga jorong tersebut, masih terus diupayakan pemerintah camat dan nagari. Untuk bantuan pangan reguler dari pemerintah pusat, warga diminta untuk menjemput ke pusat kecamatan dengan biaya perjalanan ditanggung PT Pos. Kemudian menurut Tarmizi, untuk puluhan material longsor yang menutupi akses jalan Pangian ke Jorong Muaro sudah dibersihkan, bahkan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4. 3 jorong yang terisolir sampai saat ini masih terisolir karena seluruh akses jalan ke sana masih belum bisa ditanggulangi. Kalau upaya kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak, yang untuk 3 jorong itu gimana, Pak, sekarang, Pak? Kalau kebutuhan masyarakat, yang pertama kemarin kami baru melaporkan bantuan kebutuhan pokok berupa beras dari Dinas Pangan yang jumlahnya 1 ton 480 kilo itu sudah didistribusikan ke jorong 5 pertemuan. Sudah selesai didistribusikan. Untuk sementara jorong pertemuan itu bisa dikatakan aman
Tapi kami masih mengusulkan untuk termen kedua ke Dinas Pangan, itu menyangkut ke 2 jorong lainnya. Pemerintah Kecamatan Mapat Tunggul Selatan berharap agar pemerintah Kabupaten Pasaman segera mencari solusi terkait kendala yang dihadapi saat ini, agar penderitaan masyarakat tidak semakin berlarut, terutama di 3 jorong yang terisolir tersebut. Terlebih bencana alam sudah terjadi hampir 1 bulan. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Koridor 2 dan 3 Trans Padang yang resmi beroperasi Desember 2023 masih menggunakan armada lama sebanyak 3 unit. Dijadwalkan 20 unit armada baru untuk koridor 2 dan 3 akan sampai di bulan Februari nanti, yang kini kondisinya masih antri perakitan bodi di karoseri. Pemerintah Kota Padang resmi mengoperasikan Koridor 2 dan Koridor 3 bus Trans Padang pada Desember 2023. Namun hingga saat ini, 2 koridor tersebut masih mengoperasikan 3 unit armada lama. Jumlah armada yang masih terbatas menyebabkan bus Trans Padang di 2 koridor tersebut selalu penuh karena tingginya animo masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Padang menjadwalkan 20 unit bus Trans Padang yang masing-masingnya 10 unit untuk Koridor 2 dan Koridor 3 akan sampai di Kota Padang pada bulan Februari nanti. Saat ini, 20 armada baru bus Trans Padang masih dalam tahap finalisasi perakitan bodi di karoseri. Kita masih antri itu di karoseri dalam perakitan bodi mobil. Jadi janji kita pemerintah Kota Padang bahwa koridor 2 itu bis yang semestinya itu 10 unit. Koridor 3 juga 10. Sekarang dalam tahap finalisasi, insyaallah di akhir Februari itu mobil baru itu baru dapat dipenuhi seluruhnya, baru datang ke Kota Padang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, mengatakan kini 6 koridor Trans Padang sudah beroperasi di jalur utama di Kota Padang dan tidak akan ada lagi penambahan setelahnya. Kedepan pemerintah Kota Padang akan terus memperbaiki mutu dan pelayanan kepada masyarakat dengan ketepatan waktu pemberhentian di halte dan memastikan pengemudi bekerja sesuai SOP. Novika Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk lebih maksimalnya pengoperasian, Terminal Tipe A Anak Ayah Kota Padang membutuhkan jalur baru untuk dibuatkan satu arah. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan harus memperlebar jalan yang ada saat ini karena akan terkendala dengan persoalan pembebasan lahan masyarakat. Kolaborasi 3 kewenangan dari Pemko, Pemprov, dan pemerintah pusat terus diupayakan meramaikan Terminal Tipe A Anak Ayah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang telah menginstruksikan bus Trans Padang Koridor 1 dan 4 serta angkutan kota jurusan arah utara. Kemudian sejumlah PO dan AKDP juga ditarik masuk ke Terminal Anak Ayah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, mengatakan dengan mulai aktifnya pergerakan di Terminal Tipe A Anak Ayah, maka keluhan terhadap jalan masuk terminal harus segera dituntaskan. Rencana awal jalan masuk yang ada saat ini akan dilakukan pelebaran jalan dengan besar anggaran yang akan terserap nantinya mencapai 90 miliar rupiah. Namun juga terdapat alternatif lain agar tidak terjadi kemacetan menuju Terminal Tipe A Anak Ayah, yakni dengan membuat jalur baru dengan sistem satu arah. Pembuatan jalur baru ini dinilai akan lebih efektif karena tidak banyak menemui kendala seperti pelebaran jalan karena banyak bangunan masyarakat yang telah berdiri hingga terdapat sarana pendidikan. Ances Kurniawan juga mengatakan beberapa rencana tersebut belum bisa direalisasikan tahun 2024 ini karena masih memerlukan kajian lebih dalam. Diupayakan pada tahun ini bisa mendapatkan hasil pembahasan yang valid sehingga dapat dianggarkan pada tahun 2025 nanti. Meski demikian, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang mengharapkan pemanfaatan Terminal Tipe A Anak Ayah mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, karena keberadaan terminal merupakan harapan banyak pihak sejak lama, sehingga ketika telah diwujudkan, butuh dukungan dan kontribusi masyarakat agar Terminal Anak Ayah berfungsi secara maksimal. Novika Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat diminta bekerja profesional menyikapi laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan terlapor Bupati. Video viral pertemuan di rumah dinas tersebut menjadi perhatian publik. Terlebih beberapa ASN, wali nagari, dan Bamus ada dalam video tersebut.
Video viral diduga pertemuan antara Bupati Pasaman Barat dengan sejumlah ASN, wali nagari, babus, dan perangkat menjadi sorotan berbagai pihak. Setelah dilaporkan ke Bawaslu, anggota DPRD Pasaman Barat meminta tim sentra Gakumdu bekerja profesional. Video dan laporan tersebut melibatkan sejumlah unsur yang semestinya tidak boleh melanggar aturan atau terlibat dalam politik praktis, serta lokasi pertemuan yang diduga menggunakan fasilitas negara. Anggota DPRD Pasaman Barat, Dedi Lesmana, meminta tim Gakumdu bekerja maksimal, karena beberapa unsur terlibat dalam video tersebut jika terbukti bersalah harus diproses sesuai dengan aturan yang ada. Di sisi lain, fasilitas negara dan ASN hingga jajaran nagari dan babus tidak boleh digunakan sebagai tempat atau lokasi kampanye tanpa izin dari lembaga terkait. Di sisi lain, jika dugaan laporan tersebut benar, maka harus diproses. DPRD meminta komisi ASN atau pengawas lainnya bisa bekerja maksimal, sehingga tidak terjadi mobilisasi massa atau politik praktis hingga menggunakan fasilitas negara. Itu sebagai anggota dewan, yang namanya instansi lembaga dewan ini ada berjenjang. Saya berharap ini tentu pimpinan DPRD tidak tutup mata tentang hal ini, karena DPRD ini sebagai fungsi pengawasan itu, kalau saya tidak salah itu di Komisi 1. Nanti saya coba berkomunikasi dengan anggota fraksi kita untuk menyurati lah ya, atau menyampaikan kepada pimpinan untuk mengevaluasi atau memanggil orang-orang yang terkait dalam hal itu. Pasca dilaporkan beberapa hari lalu, tim sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat sudah memanggil sejumlah saksi dan pihak terkait, baik pelapor atau pihak yang masuk dalam video tersebut. Hingga hari ini belum ada penetapan status atas terlapor karena tim masih sedang bekerja. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Disdukcapil Kabupaten Mentawai imbau warga rekam EKTP. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Nah, bagi tanggapan PT. Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah. Apa lah? Kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana tahu kita pilih pemimpin yang pro kedelai. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kedelai. Ini Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak. Enggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD.
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Mencegah masuknya narkoba ke Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi memperketat dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan di pintu-pintu masuk Provinsi Sumatera Barat. Memaksimalkan pencegahan peredaran gelap dan masuknya narkoba ke berbagai kabupaten dan kota, BNNP Provinsi Sumatera Barat memperketat pengawasan di pintu masuk ke Sumatera Barat. Hal itu dilakukan karena dari daerah tersebut sering menjadi jalur masuk narkoba dengan berbagai jenis. Pintu masuk narkoba ke Sumatera Barat diantaranya jalur darat, yakni perbatasan Sumatera Barat dengan Riau di Kabupaten 50 Kota dan Sumatera Utara. BNNP juga melakukan pengawasan di jalur laut dengan menjalin kerjasama dengan TNI AL. Selain itu, BNNP juga berharap pemerintah daerah hingga nagari serta masyarakat terus mendukung upaya aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ya, ada beberapa titik ya, sebenarnya kita cuma hanya memberikan secara global. Yang pertama, kita jalur-jalur dari Riau dan jalur dari Sumatera Utara kita antisipasi, dan kita juga sudah bertemu dengan Danul Lantama juga. Kita juga akan mengawasi jalur dari laut. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan pihak kepolisian tiap tahunnya juga mengalami peningkatan, termasuk jumlah tersangka dan barang bukti. Tahun 2023 lalu, BNNP Sumatera Barat menggagalkan peredaran 2 kg narkoba jenis sabu serta ribuan butir pil ekstasi yang dibawa dari Provinsi Riau. Narkoba yang dibungkus teh hijau Cina itu rencananya akan diedarkan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Kapolres Solo Kota akan memberikan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang tidak netral dalam kontestasi pemilu 2024. Polri harus berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
Kepala Kepolisian Resor Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan akan menindak tegas apabila ditemukan anggota polisi atau jajarannya yang melanggar peraturan karena tidak netral atau melakukan politik praktis dalam pemilu 2024. Netralitas Polri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, kemudian juga diperkuat dengan surat telegram Kapolri kepada seluruh jajarannya. Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Untuk itu, bagi anggota Polres Solok Kota yang kedapatan melanggar netralitas akan ditindak dan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapolres Solok Kota mengharapkan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Untuk itu, jajarannya diingatkan bahwa Polri harus netral dalam setiap kontestasi pemilu. Dan tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar selalu kondusif. Selain itu, pengamanan yang dilakukan selama tahapan pemilu diharapkan juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Semua anggota Polri harus dan wajib netral. Netral dalam sikap, netral dalam perilaku, netral juga dalam perbuatan dan ucapan. Kita tidak boleh kemudian ada kecenderungan karena kita memang tidak punya pilih, dan kita juga tidak boleh berbuat yang merugikan peserta pemilu. Ada sanksi nggak nanti Pak kalau personel ikut? Kalau ketentuannya menurut aturan yang ada, ya, bagi anggota Polri yang terbukti tidak netral tentu ada sanksi, dari mulai yang paling ringan sampai dengan yang paling berat pun bisa dipidana bahkan. Sementara itu, pihak Polres Solok Kota juga telah mensosialisasikan kepada anggotanya guna terhindar dari sikap tidak netral seperti bermain media sosial yang menunjukkan dukungan dan cara berfoto agar tidak menampilkan pose atau simbol-simbol keberpihakan kepada peserta pemilu. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna memenuhi hak masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai mengimbau warga melakukan perekaman KTP elektronik sehingga dapat menyalurkan aspirasi secara aktif di TPS masing-masing. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Muhammad Irsal mengatakan, dari total 93.313 jumlah penduduk yang ada, jumlah perekaman KTP elektronik yang diterbitkan sudah sebanyak 64.522 keping per 29 Desember 2023. Angka tersebut mencapai 100,94% dari total jumlah penduduk wajib KTP pada data konsolidasi bersih semester pertama 2023 sebanyak 63.918 orang. Tahun 2024 jumlah penduduk wajib KTP elektronik sebanyak 2.255 orang. Terbanyak di Kecamatan Sipora Utara sebanyak 281 orang, diikuti Kecamatan Sikakap 253 orang, Kecamatan Pagai Selatan 252 orang, dan lainnya. Sementara itu jumlah belangko EKTP yang tersedia saat ini mencapai 4.000 keping, sehingga mencukupi untuk penerbitan KTP. Dari 2.255 target wajib KTP tahun ini, sebanyak 1.111 orang merupakan pemilih pemula yang masuk dalam data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang tersebar di 10 kecamatan dan 43 desa. Guna membantu memenuhi pemenuhan hak masyarakat, Disduk Capil selama ini telah melakukan upaya jemput bola ke desa dan dusun. Dengan kendala wilayah geografis yang terpisah, Disduk Capil menghimbau kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik agar beramai-ramai datang ke tempat atau pos pelayanan rekam KTP maupun di kantor camat masing-masing atau di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Harapannya pihak gereja dan masjid turut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendatangi pos layanan Capil yang hadir saat jemput bola. Disduk Capil Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah berusia 17 tahun ke atas untuk bersegera datang ke Disduk Capil ataupun ke kecamatan yang tersebar sebanyak 10 kecamatan siap melayani untuk melakukan perekaman. Himbauan kami dalam pemenuhan haknya, Disduk Capil tetap melayani meskipun pada hari H pelaksanaan pemilihan Pilpres maupun Pileg kami tetap buka termasuk di 10 kecamatan. Bagi warga berusia 17 tahun ke atas pada hari H pelaksanaan pemilu tetap dapat menyalurkan aspirasinya dengan mendatangi kantor layanan Disduk Capil yang tetap membuka layanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Sepin Rahayu, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Bawaslu Kota Padang melantik pengawas tempat pemungutan suara sekaligus memberikan bimbingan teknis dan pembekalan kepada PTPS terkait pengawasan pemilu 2024. Berdasarkan data Bawaslu Kota Padang, kebutuhan pengawas TPS belum mencapai 100% karena ada yang mengundurkan diri dan digagalkan karena sebab tertentu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang hari ini melantik pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang sebelumnya telah mengikuti sejumlah tahapan perekrutan. Mulai dari tahap administrasi, wawancara hingga tahap tanggapan dan masukan dari masyarakat. Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kota Padang Afrizal mengatakan, jumlah pendaftar pengawas TPS di awal mencapai 4.460 orang. Adapun yang lulus tahap administrasi yakni sebanyak 3.499 orang. Hingga hari pelantikan pengawas TPS yang berlangsung hari ini, jumlah pengawas TPS berdasarkan kebutuhan untuk Kota Padang yakni 1 pengawas di setiap TPS belum mencapai 100%. Hal ini karena terdapat 1 calon pengawas TPS di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung yang digagalkan karena terindikasi sebagai tim sukses dari salah satu partai politik berdasarkan pengaduan dari masyarakat, dan 1 calon pengawas TPS di Kecamatan Lubuk Begalung yang mengundurkan diri pada hari kemarin. Sesuai juknis khusus untuk TPS yang masih kosong pengawas, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran PTPS untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk PTPS di Kota Padang itu pada saat ini sudah kita lakukan, ada yang sedang berjalan, ada yang nanti siang. Wajib pada tanggal 22 ini waktu limit terakhir bagi kita untuk melakukan pelantikan PTPS, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pelantikan PTPS itu adalah maksimal 1 bulan sebelum pemungutan suara. Selain melantik pengawas TPS, Bawaslu Kota Padang juga memberikan bimbingan teknis dan pembekalan kepada pengawas TPS terkait pengawasan proses pemungutan dan perhitungan suara nanti. Bawaslu Kota Padang berharap melalui BIMTEK yang diberikan, pengawas TPS dapat bekerja dengan optimal dalam pemilu nanti, termasuk menyampaikan laporan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, dari total 222 pengawas TPS di Kecamatan Pasaman adalah perempuan. Meski demikian, mereka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Sebelum bertugas, mereka tetap mendapatkan pembekalan teknis dan cara pengawasan beberapa kali. Kebutuhan petugas pengawas TPS di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sudah terpenuhi. Dari total 222 PTPS, sebagian besar merupakan perempuan. Namun mereka sudah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada sebelumnya. PTPS yang dilantik diberi bimbingan teknis, diminta melaksanakan tugas secara maksimal dalam pengawasan pemilu, karena rangkaian pemungutan dan hitung suara menjadi bagian yang krusial saat pemilu nanti. Ketua Panwaslu Kecamatan Pasaman Yulia Fitra menjelaskan tahapan rekrutmen PTPS berlangsung lancar. Secara kuantitas, partisipasi perempuan sangat tinggi. PTPS akan bertugas di TPS masing-masing dan akan dikoordinir oleh pengawas kelurahan desa bersama anggota Panwaslu dan Bawaslu Pasaman Barat. Pengawasan sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Hingga pendaftaran ditutup, partisipasi masyarakat sangat tinggi, bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 2 kali kebutuhan. Harapan kami pengawas di TPS ini bekerjalah sesuai regulasi dan tolong jaga integritasnya. Kalau secara umum tugas mereka bertugas di TPS, di lokasi TPS masing-masing, dan kalaupun ada yang bertugas di wilayahnya itu akan pindah pengurus DPTB. Secara umum, semua kebutuhan tenaga pengawas TPS atau PTPS di Pasaman Barat dilantik hari ini dan mendapatkan BIMTEK dari Panwaslu Kecamatan. Proses pengawasan pemilu berjalan lancar, masyarakat diminta ambil bagian dalam pengawasan partisipatif di lapangan. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, KPU Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Barat bersama pemerintah daerah menyatakan kesiapan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya NPHD oleh KPU bersama Pemda. Tercatat ketersediaan anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar 560,6 miliar rupiah. KPU Provinsi Sumatera Barat memastikan seluruh kabupaten dan kota telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD bersama pemerintah daerah setempat terkait anggaran yang disiapkan untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat, Medo Patria, mengatakan, dari semua kabupaten dan kota termasuk Provinsi Sumatera Barat, tercatat ketersediaan dana untuk pelaksanaan Pilkada 2024, yakni 560,6 miliar rupiah. Hal tersebut menandakan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Kota bersama pemerintah menyatakan kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Saat ini sebesar 40% dari anggaran tersebut telah diluncurkan ke setiap kabupaten dan kota. Berdasarkan aturan, KPU masih belum bisa menggunakan anggaran tersebut karena menunggu jadwal dan tahapan Pilkada 2024 dari KPU RI. Di Sumatera Barat itu tercatat sebanyak dari semua kabupaten kota termasuk Provinsi Sumatera Barat itu tercatat kesediaan dana anggaran yang disediakan sebanyak 560 miliar 645 juta sekian-sekian. Ini menandakan setiap KPU Kabupaten Kota bersama pemerintahnya sudah siap melaksanakan pelaksanaan pilkada. Hingga saat ini belum ada kepastian jadwal pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara itu KPU juga tengah mematangkan kesiapan dari setiap tahapan pemilu serentak 2024. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif selesai dilakukan oleh petugas sortir Sabtu siang. KPU Kota Pariaman menargetkan pendistribusian logistik ke desa dilakukan sehari sebelum hari H pencoblosan. Proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan melibatkan masyarakat selesai dilakukan. Seluruh surat suara yang telah dilakukan sortir disimpan di gudang logistik dan ditargetkan bergerak ke seluruh desa sehari sebelum hari masa pencoblosan. Ketua KPU Ali Unan mengatakan seluruh surat suara yang disortir ditemukan sedikit kerusakan dan dalam waktu dekat akan dilakukan pleno serta dilaporkan kepada pihak KPU Provinsi untuk dilakukan penggantian. Sementara surat suara yang tidak rusak saat ini disimpan di gudang logistik KPU dengan pengawalan ketat petugas keamanan. Seluruh logistik pemilu akan didistribusikan sehari sebelum pencoblosan dan disimpan di kantor desa dengan pengawalan petugas. Kemudian di hari pencoblosan, logistik pemilu baru bergeser ke seluruh TPS yang ada dengan pengawalan aparat keamanan. Pihak KPU sudah melakukan koordinasi dengan seluruh desa dan kelurahan di Kota Pariaman. KPU ingin memastikan pada hari nanti minggu satu hari ya logistik pemilu yang kita diskusikan ke desa dan lurah benar-benar tepat waktu. Itu tujuan dari kegiatan hari ini. Minus satu sudah harus sampai di lokasi masing-masing desa dan TPS. Ali Unan juga mengatakan di Kota Pariaman terdapat 287 jumlah TPS reguler dan 2 TPS khusus yang berada di Lapas Pariaman. Masing-masing TPS nantinya akan diisi oleh 7 anggota KPPS. Demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jumlah surat suara pemilu serentak tahun 2024 yang mengalami kerusakan atau masuk dalam kategori tidak dapat digunakan terus bertambah pasca proses sortir dan lipat yang dilakukan puluhan petugas KPU. Sebelumnya terdapat 29 lembar surat suara DPD RI yang tidak bisa digunakan. Kini jumlah kerusakan bertambah baik surat suara DPR RI maupun surat suara pemilihan presiden wakil presiden. Petugas sortir dan lipat surat suara pemilu serentak tahun 2024 di Kota Payakumbuh kembali menemukan surat suara yang rusak atau kategori tidak dapat digunakan. Kerusakan surat suara tersebut beragam,
mulai dari robek, terdapat bercak yang menutupi nomor urut partai, menutupi nama partai, ataupun menutupi nomor urut calon. Sebelumnya terdapat 29 lembar surat suara DPD RI yang tidak bisa digunakan, surat suara DPR RI 150 lembar, dan surat suara pemilih presiden wakil presiden 27 lembar, serta kekurangan surat suara sebanyak 612 lembar. Suara-suara DPR RI dan surat suara presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden itu lebih kurang 900-an. Ada yang sudah kita terima langsung terbelah dua dari pabriknya gitu. Kemudian selain itu ada bercakan yang menutupi nomor urut partai, ada bercakan tinta yang menutupi nama calon ataupun nomor urut calon itu sendiri. Sementara surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden Kota Payakumbuh berlebih dari 104.657 lembar kebutuhan surat suara yang diterima sebanyak 104.667 lembar, sehingga terdapat lebih 10 lembar surat suara. Saat ini surat suara pemilu serentak tahun 2024 di Kota Payakumbuh masih tersimpan di gudang KPU di kawasan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara. Surat suara itu dijaga dan diawasi petugas kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Kepolisian dan Bawaslu sebelumnya juga ikut melakukan pengawasan dan pengawalan saat kedatangan berbagai jenis logistik pemilu serentak tahun 2024, termasuk nantinya saat distribusi ke berbagai kelurahan di Kota Payakumbuh jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, agar para saksi partai politik peserta pemilu mengetahui regulasi, tugas, dan kewajibannya, Bawaslu Kota Solo memberikan pelatihan kepada saksi parpol. Hal itu untuk mewujudkan suksesnya pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Kota Solo memberikan pelatihan kepada saksi partai politik peserta pemilu 2024. Pelatihan tersebut berkaitan tentang mekanisme atau regulasi, tugas dan kewajiban para saksi peserta pemilu yang akan bertugas saat hari pemungutan suara pemilu 2024. Dalam sosialisasi ini, pihak Bawaslu menghadirkan langsung narasumber dari Komisioner KPU Kota Solo, Tommy Farto, yang menjelaskan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut telah diatur dalam PKPU nomor 25. Saksi partai politik harus mengetahui adanya berbagai tahapan dalam pemungutan suara pemilu 2024, diantaranya tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara, kemudian tahapan pelaksanaan pemungutan surat suara, dan tahapan penghitungan surat suara. Pelatihan ini sangat penting bagi saksi pemilu sebagai bekal di saat sebelum hari pemungutan suara hingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, dalam pelatihan ini juga diberikan tentang antisipasi kecurangan, pelanggaran yang sering terjadi hingga bagaimana cara pelaporan jika terjadi kecurangan. Yang baru saja dikeluarkan sekitar seminggu yang lalu oleh KPU RI. Nah, ini ada 4 tahapan. Pertama, tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara, kemudian tahapan pelaksanaan pemungutan suara, yang ketiga tahapan persiapan pelaksanaan penghitungan suara, dan yang keempat tahapan pelaksanaan penghitungan suara. Nah, tentu ini akan dilaksanakan masing-masing KPPS nantinya, dan juga perlu diketahui juga oleh saksi-saksi dan juga oleh pengawas TPS nantinya. Sementara itu, dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan saksi partai politik mengetahui tugas dan kewajibannya saat pemungutan suara. Selain itu, kehadiran saksi partai politik tersebut diharapkan mampu mensukseskan pemilu 2024 sesuai regulasi yang ada. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Hari ini, usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang Asosiasi Kota PSSI kembali digelar awal Februari. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Cincin senting dulu ya, dah. Aku sebenarnya senting kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik, Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah
anak ambo aja ASI eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja ASI eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang ndak nio magi anaknya ASI, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Kota Padang tahun ini akan fokus memberdayakan masyarakat miskin sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang saat ini berada di angka 4,17%. Pemberdayaan masyarakat miskin diharapkan mampu membuat keluarga penerima manfaat agar lebih mapan di bidang ekonomi.
Di akhir tahun 2023, angka kemiskinan di Kota Padang turun dari 4,26% menjadi 4,17%. Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Padang, Dinas Sosial melakukan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Tahun lalu, melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara, 296 keluarga penerima manfaat atau KPM yang sebelumnya menerima PKH mampu keluar sebagai keluarga mandiri dan tidak lagi tercatat sebagai penerima PKH. Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara, Dinsos mendorong tumbuhnya dan berkembangnya peluang usaha yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan modal usaha berupa barang senilai 5 juta rupiah. Bantuan diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai embrio usaha. Tetapi ke depan kita lebih mengkedepankan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Nah, kita punya program namanya Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, ini terbukti dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara ini bisa menggraduasi 296 keluarga penerima manfaat yang sebelumnya mereka menerima dari program PKH, mereka keluar dari PKH ini. Nah, ke depan kita dorong seperti itu. Dinsos berharap Pahlawan Ekonomi Nusantara dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bisa lebih berdaya. Karena tidak saja selain membuka peluang usaha, diharapkan masyarakat juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga lainnya. Delima Febri, Yatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kota Padang kembali menggelar Liga Askot PSSI pada awal Februari nanti di lapangan Imam Bonjol. Kompetisi sepak bola terakbar di Kota Padang terus bergulir yang kelima kalinya untuk mencari bibit atlet sepak bola di Kota Padang. Gelaran Liga Askot PSSI Kota Padang kembali digelar untuk mencari bibit atlet sepak bola. Pembukaan Divisi 1 Liga Askot 2024 rencanakan digelar di RTH Imam Bonjol pada awal Februari nanti. Liga Askot juga akan dilaksanakan di sejumlah lapangan di Kota Padang, diantaranya lapangan Kurau Siteban Kecamatan Nanggalo dan lapangan Brandon. Kepala Dispora Kota Padang Afriyadi menjelaskan, pelaksanaan Liga Askot tahun ini hampir sama dengan pelaksanaan tahun lalu. Hanya saja tahun ini untuk peserta terbuka umum, serta melibatkan sejumlah klub sepak bola di setiap kecamatan. Liga Askot diakui menjadi kompetisi tahunan yang sangat penting dilaksanakan untuk menjaring bibit baru di bidang sepak bola dan mencetak bakat-bakat pesepak bola untuk event olahraga. Olahragawan baru tingkat SMP, SMA, SMK ini alhamdulillah ini akan kita laksanakan tahun 2024 dan tujuannya adalah untuk mencegah adanya tawuran, kemudian ya narkoba, macam-macam sekarang ini karena tahun politik, jangan anak-anak kita ikut politik yang tidak baik. Makanya Askot awal Februari itu dilaksanakan sesegera mungkin. Di mana Pak? Nah, kita pembukaan direncanakan di Imam Bonjol, itu pusat kota, kemudian ada beberapa lapangan yang kita pakai nanti. Ini sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Ketua Askot nanti. Kadispora mengingatkan peserta untuk mengikuti dengan maksimal dan menjaga keamanan serta menjunjung sportivitas. Sementara wasit diminta untuk memimpin pertandingan sebaik mungkin dan sesuai aturan. Delima Febri, Yatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, puluhan pelajar di salah satu sekolah di Payakumbuh melaksanakan kegiatan membuat makanan tradisional randang. Kegiatan yang digelar di halaman sekolah itu merupakan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar. Selain itu, kegiatan merandang juga diharapkan dapat menguatkan kompetensi pelajar ke depannya. Menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah sekaligus penerapan penguatan profil belajar Pancasila. Sekolah di Payakumbuh melaksanakan kegiatan memasak makanan tradisional yang merupakan kearifan lokal. Dalam kegiatan tersebut, pihak sekolah tidak hanya menilai makanan yang diolah oleh pelajar, namun juga dari kekompakan karakter pelajar selama mengikuti kegiatan. Pelaksanaan kearifan lokal memasak rendang atau merandang. Peserta didik yang berlatar belakang heterogen dapat saling bekerja sama dan menjaga kekompakan. Selain itu, kegiatan itu juga dapat meningkatkan kompetensi pelajar. Memasak rendang sengaja dipilih selain untuk memperkenalkan makanan khas Minangkabau dan mengetahui proses pembuatannya. Peserta didik juga diajak untuk memupuk jiwa gotong royong atau bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, mereka juga mempunyai keahlian yang dapat dimanfaatkan nantinya. Dalam hal ini, setelah anak ini tamat dari sekolah atau tidak lagi bersekolah, dia sudah mampu mengolah bermacam-macam makanan, dan ini merupakan bagi mereka suatu hal yang mendatangkan kehidupan ekonomi atau menambah
kehidupan mereka atau menambah biaya untuk kehidupan keluarga nanti seandainya mereka tidak bisa bekerja, dan kalaupun bekerja ini adalah untuk tambahan bagi anak-anak kita. Selain itu, gotong royong adalah salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila yang menjadi target dari kurikulum Merdeka Belajar. Pelajar atau peserta didik diharapkan mampu membangkitkan rasa bangga dan keinginan untuk melestarikan randang di kalangan generasi muda dan di tengah gempuran kemajuan teknologi dan pengaruh dari luar. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Ratusan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS dilakukan tes bebas penggunaan narkotika di Gedung Badan Narkotika Nasional BNN Kota Lok Sumawe. Dari 489 PTPS, sebanyak 2 peserta dinyatakan aktif dan akan dilakukan uji tes kembali sebelum dilakukan pergantian. Sebanyak 489 peserta pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di wilayah Kota Lok Sumawe mengikuti tes bebas penggunaan narkotika di Gedung Badan Narkotika Nasional setempat. Tes bebas narkoba ini merupakan salah satu syarat administrasi bagi calon pengawas TPS di 68 desa dari 4 kecamatan. Dari hasil tes ini sebanyak 2 peserta terindikasi positif menggunakan narkotika, yakni dari Kecamatan Banda Sakti dan Muara II. Kedua peserta akan dilakukan uji tes perbandingan kedua untuk memastikan bebas atau adanya penggunaan narkoba pada petugas pengawas TPS ini. Jika hasil tes kedua masih positif, pihak Panwascam setempat akan melakukan pergantian petugas PTPS. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yuli Asbar menyampaikan, tes bebas narkotika ini merupakan syarat administrasi untuk kelengkapan berkas rekrutmen petugas pengawas TPS yang dilakukan secara mandiri oleh peserta dengan biaya Rp100.000. Dengan adanya tes ini, petugas pengawas TPS nantinya akan bebas dari penggunaan narkotika. Yuli menambahkan untuk 2 peserta yang terindikasi positif, pihaknya akan melakukan tes ulang untuk perbandingan. Jika masih positif, maka akan dilakukan pergantian. Sementara untuk jadwalnya, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari tim pemeriksaan. Sudah kita lakukan di 4 dengan jumlah 489 orang PTPS. Ada beberapa yang belum hadir dan ada beberapa yang mungkin akan diganti terkait dengan tidak memenuhi syarat dari PTPS setelah dicek tes narkoba. Dari hasil sampai saat ini dinyatakan positif itu 2 orang. Yuli menambahkan untuk para petugas pengawas TPS yang memenuhi syarat maka akan dilakukan pelantikan pada Senin tanggal 22 Januari 2024. Untuk masa tugas pengawas TPS selama 1 bulan sejak pengucapan sumpah atau janji sampai dengan proses pungut hitung suara selesai dilaksanakan. Dari Kota Lok Sumawe, tim TVRI melaporkan. Saudara, sebanyak 1.909 calon pengawas tempat pemungutan suara pemilu 2024 di Aceh Utara pada Minggu siang menjalani tes urin. Tes urin dilakukan untuk memastikan tidak ada petugas pengawas TPS yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 1.909 calon pengawas TPS dari 6 kecamatan berbeda menjalani tes urin. Ketua Panwasli Aceh Utara, Syahrizal, mengatakan tes urin dilakukan untuk memastikan tidak ada petugas pengawas TPS yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebelum dilantik pada 22 sampai 23 Januari mendatang. Dari hasil tes urin selama 2 hari terakhir, ditemukan 2 orang calon pengawas TPS yang positif narkoba. Selanjutnya 2 orang tersebut akan menjalani tes ulang secara gratis di kantor BNN Lok Sumawe. Apabila hasil tes tetap menunjukkan positif narkoba, maka akan digantikan dengan peserta cadangan. Selain di kantor Panwascam Lok Sukon, tes urin juga dilakukan di sejumlah titik lokasi lainnya, seperti kantor Panwascam Muara Batu, Kuta Makmur, Nibong, dan Tanah Jambu Aye.
dan kantor BNNK Lok Sumawe. Selain positif narkoba, petugas juga menemukan sejumlah calon pengawas TPS yang tidak menjalani tes urin, sehingga akan diganti dengan peserta cadangan. Kami beri kesempatan bagi peserta yang positif narkoba itu diberi kesempatan tes ulang ke kantor BNN di Kota Losmore dengan biaya gratis. Dipastikan biaya gratis dan tes ulang, dan dipastikan itu koordinasi dengan Panwasa masing-masing. Apabila setelah tes ulang ini masih dinyatakan positif, ini seperti apa Ketua? Baik, apabila tes ulang tetap hasilnya positif, maka pelantikan calon PTPS itu di cancel dan diganti ke cadangannya. Setelah menjalani tes urin dan dinyatakan negatif narkoba, 1.000 calon pengawas TPS ini akan dilantik pada Senin. Mereka akan bertugas untuk mendampingi pengawas kelurahan desa atau PKD dalam mengawasi berbagai tahapan pemilu 2024, baik tahapan pungut hitung maupun rekapitulasi. Dari Aceh Utara, Fajar Siddiq, TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Bima Prasetya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.